Al-Hadina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين وإياك نستعين Sebelum صراط masuk الذين pada أنعمت عليهم غير acara المغضوب ngaji, ada sedikit sambutan terlebih dahulu dari perwakilan PJJ Belanda yang akan disampaikan oleh Mas Nur Ahmad. Monggo, Mas Nur Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumna yubad amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Yai Ahmad Nafi yang kita harapkan, kita nanti-nantikan bimbingan-bimbingan beliau terus membersamai kita nih, di PJINU Belanda, kawan-kawan semua dari PJINU Belanda serta kawan-kawan dari mana saja berasal, dari mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah kita bisa bertemu pada sore hari ini atau malam waktu Indonesia untuk ngaji roso, untuk ngaji tasawuf, ngaji akhlak bersama Romo Yai Nafi. Kiai Nafi telah menemani PJINU Belanda sejak tahun pinten ya, sejak 2020 ya, sudah 4 tahun. Kita mengucapkan terima kasih sekali kepada Kiai Nafi yang berkenan bimbing kita. Jadi kawan-kawan semua di PJNU atau di mana saja berada yang rata-rata adalah mahasiswa ini, ketika berada di luar negeri, ketika jauh dari tempat tinggalnya di Indonesia, ada kerinduan yang hilang, ada hal yang tadinya biasa dilakukan setiap minggu sekali, sepekan sekali ada ngaji, entah kalau di kampung saya ada yasinan seminggu sekali, kemudian sebulan sekali ada bidaan. Itu kita kan nggak ada acara seperti itu lagi di negara masing-masing, apalagi konteksnya yang ngaji di atau sekolah di Belanda atau di Eropa ya. Jadi ada situasi kosong, itu situasi kosong di mana komunitasnya nggak bergerak gitu. Apa yang tadinya diisi dengan bacaan-bacaan thayyibah itu yang memberikan pengaruh pada hati, tenang, tentram, itu nggak ada rutinannya gitu. Oleh sebab itu kita waktu itu mohon ke Yai Nafi untuk berkenan memberikan siraman rohani kepada kita, dan alhamdulillah terus berlangsung hingga hari ini gitu. Dan alhamdulillah itu menjadi pengobat sebenarnya setiap sepekan sekali, ketika ketemu dengan Yai Nafi maupun dengan ketika kita akhirnya ada kegiatan ngaji tiap Kamis malam Jumat ya. Jadi ada yasinan kita alhamdulillah sejak tahun lalu. Jadi ketika di luar seperti ini kita masih bisa merasakan, meskipun dalam kendala Zoom semacam ini online itu kita masih bisa ngaji ilmu. Dan dengan demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Yai Nafi yang telah berkenan memberikan panduan-panduannya, siraman rohaninya kepada kita, hingga yang ada yang jauh dari Indonesia masih merasakan situasi di mana kita ngaji gitu tiap pekan gitu. Dan hari ini kita mohon secara khusus ke Kiai Nafi berkenan untuk menyampaikan terkait dengan nalar Qur'ani bertoriko itu. Jadi Kiai Nafi diharapkan mohon berkenan untuk memberikan kita siraman rohaninya terkait bagaimana torikoh itu secara umum. Mungkin sebagian besar kawan-kawan ini kita enggak torikoh ya, tapi secara umum mereka masih terus ingin mendapatkan
hidayah, bimbingan terus menerus dalam menjalankan Islam, tetap semangat meskipun di situasi summer, apalagi di Belanda ini, di mana waktu sholat itu isaknya jam setengah 12 malam. Nah, jadi harus benar-benar menunggu hingga malam untuk sholat isya itu, dan apalagi nanti subuhnya lebih pagi gitu. Bagi mereka yang punya tantangan, punya anak atau bekerja pagi-pagi, itu tentu jadi satu kondisi yang ya sangat menantang ya. Kalau tidak ada rasa dalam hati nyambung untuk mengikuti perintahnya pangeran, itu kayaknya susah ya untuk bisa seorang benar-benar terus jalankan ibadah ritual wajibnya di Belanda atau di Eropa secara umum. Nah, demikian permohonan saya kepada Nafi dan ucapan terima kasih saya kepada Nafi. Semoga acara kita berlangsung dengan hikmat, semoga memberikan manfaat kepada kita semua, menguatkan iman kita di tanah yang jauh dari tanah air kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Mas Ahmad atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah acara ngaji. Izinkan saya untuk juga menjadi moderator atau mungkin memandu acara yang nanti juga akan disampaikan langsung oleh Kiai Nafi terkait ngaji. Ngaji di sini temanya adalah takbir dan nalar Qur'ani tentang thariqah. Ngaji rasa menenangkan jiwa. Monggo Kiai Nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratul mukarramin wa mukarramin, para ahli, para ulama, para kiai, para asatidz wa asatidzah, semua yang hadir baik online maupun offline. Hamdan wa sholatan wa salaman wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan matur nuwun, terima kasih yang besar-besarnya pada panjenengan semua yang sudah bersedia menyiapkan kegiatan ini meskipun online. Recording in progress. Tidak mengurangi esensi dari keinginan kita untuk memenuhi hak akal itu ya diisi dengan ilmu. Kalau haknya hati itu diisi dengan zikir. Kalau haknya ruhani itu disambungkan dengan nur ruhaniyah yang mutasil, bersumber pada Rasulullah SAW yang memancarkan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi satu entry point kalau kita mau menyadari bahwa di dalam dasar kita itu ada akal, ada kausi, dan juga ada ruh. Kalau kita bisa mengolah tiga-tiganya, maka ngaji Rasul ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk bukan hanya sekedar kita tambah alim, tambah pinter, tambah hafal, tambah paham secara akal, tetapi juga hati kita akan bisa menjadi lebih tenang, dan lebih dari itu rohaninya kita akan bisa menjadi lebih kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ada satu tulisan yang ini mendadak kami waktu itu saat masih berada di Lombok ditelepon oleh Taufik dari Talok Ngawi untuk memberikan materi
tentang dalil naqli terkait thariqah. Dalam waktu yang singkat kemudian kami menulis takbir dan nalar Qur'ani tentang thariqah. Situ kita sampaikan pada hari Ahad Legi 23 Rajab 1445 Hijriah 4 Februari yang lalu dalam kegiatan halaqah BKM Badal Khalifah dan Mursyid Thariqah. Ini yang hadir waktu itu saya ingat ada yang dari paling barat, ada yang dari Pekalongan, sampai paling timur ada dari Banyuwangi juga hadir. Sekitar 50-an orang, hampir semuanya adalah ya Mursyid, Khalifah dan Badal. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini kita awali. Saya menyampaikan pada santri kami, anak kami, Santri Ikron, mari, karena ngaji khususiyah itu adalah waktunya terbatas setiap malam Selasa di sini atau Senin malam waktu di waktu Belanda. Mau ngaji paling hanya 7 menit, kemudian kalau di sini itu suaranya sudah menjelang subuh, kita mendengar suara dari toa masjid sebelah itu keras sekali, sehingga kemudian ya kita menjadi tidak bisa menyampaikan materi dengan sepenuhnya. Akhirnya ya sudah, pada saat zikir ya kita zikir saja, khususnya saja. Mari dicari waktu untuk kita saling sharing ilmu. Ya alhamdulillah tadi ada Mas Basit, Pak Basit dari Qatar, dan mungkin juga BJNU yang lain yang berkenan untuk hadir, kita sharing saja di sini. Nah, Bapak sekalian, dari 2020 saya ingat pertama kali saya di Belanda diundang oleh Gus Adnan, oleh Yai Nur Hasyim Subadi dalam acara Harlah NU yang kemudian akhirnya barokahnya sambung sampai sekarang. Nah, dari ngaji ini kemudian sebagian dari bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang waktu itu sempat ketemu, kemudian belajar thariqah, dan kemudian ada juga yang belajarnya secara live online karena nggak sempat ketemu langsung waktu itu. Dan hari ini setelah 4 tahun berikutnya mungkin ya kita perlu refresh dan juga perlu update terkait perkembangan keilmuannya. Oleh karena itu sesi sharing seperti ini ya, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk mencoba menggali lagi keilmuan terkait dengan thariqah. Dalam halaqah Badal Khalifah dan Mursyid, kami mengawali ngaji kita terkait dengan takbir dan Al-Quran tentang thariqah dengan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 149. Dalam versi thariqah, nalar dari ayat ini adalah bahwa semua ajaran yang itu sumbernya Allah, sumbernya Rasulullah, dan disampaikan oleh para al-ulama warasatul anbiya, maka pasti itu bisa kita cari dalil nakliynya, dan juga pasti dan sebuah keniscayaan nalar yang sahih itu akan bisa menerimanya dengan nyaman. Kenapa? Karena qul falillahil hujjatul balighah walau syaa'a lahadakum ajma'in. Karena memang Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah itu memiliki hujjah, argumentasi yang benar secara mutlak, bukan hanya ilmiah. Kebenaran hakiki dari Al-Quran, dari Allah, itu jauh di atas kebenaran ilmiah. Al-Balighah itu berarti ini tidak hanya satu kebenaran yang utopis, yang angan-angan, bahasa langit,
Tapi ini al-baligh yang bisa disampaikan. Sesuatu yang bisa disampaikan berarti bisa diterima. Sehingga kalau kemudian kita ini adalah sebagai mustami, sebagai pendengar, maka kalau kita mau mencermati, mau membuka akal kita, mau membuka hati kita akan paham, kita akan ngerti. Tapi memang untuk mengerti itu kadang kita harus tawadhu. Kita yang sudah hafal Quran lebih dahulu, ahli tafsir, sudah terbiasa dan sangat mahir membaca kitab kuning, lamanya, kadang itu mendapatkan ilmu itu justru dari orang-orang yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja. Dan ini sangat mungkin. Kenapa? Falau sya'ala hadakum ajma'in. Bila Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Tapi ya falau sya'a, siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah siapa? Ya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, maka dari sini kita bisa kemudian sharing barang-barang seperti ini bukan untuk kemudian kita satu arah juga. Saya juga sering kali mendengarkan dan menerima penjelasan dari para jamaah, para murid. Saya juga tidak malu dan tidak segan untuk bertanya kepada para murid yang saya hargai, mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Kemudian insight-nya apa kaitannya dengan thariqah? Dalam pengajian pengenalan thariqah yang waktu itu insya Allah soft copy-nya tahun 2020 sudah saya berikan file tentang pengenalan thariqah dalam buku yang waktu itu editingnya ditulis oleh Mas Adrian Perkasa, juga termasuk dalam buku Fathul Ilahiyah. Di dalamnya sebagai buku pedoman khusus ya, di sana ada tulisan pengenalan tentang thariqah. Nah, thariqah itu bukan hal yang asing dan juga bukan hal yang kemudian misalnya tidak ada di dalam agama. Karena kita bisa melihat bahwa di dalam agama ini kan iman, Islam, ihsan. Ya, kita ngawali dari sana pola pikir kita. Saya tidak akan membaca hadisnya, insya Allah ya aksa hukum sebagian besar dari panjenengan semuanya itu sudah paham hadisnya. Itu di hadis Al-Ma'in ada, ya bagi di Sahih Bukhari dan seterusnya datanya. Dimana kalau kita belajar iman berarti ilmunya kita belajar ilmu kalam. Kalau di kampus belajar usuluddin agar kita bisa kemudian punya akidah yang kuat, mengamalkan akidah. Islam itu ilmunya fikih, sering belajar dalam tafsir syariat agar kita bisa mengamalkan apa? Mengamalkan syariat, sehingga kemudian ilmu fikih itu akan memandu kita bisa mengamalkan syariat dengan benar. Ihsan itu ilmunya tasawuf, sehingga kemudian kita perlu mempelajarinya. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mengamalkan ilmu tasawuf, prakteknya ada di thariqah. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan sederhana, orang belajar thariqah, orang masuk thariqah dengan talqin, dengan baiat, itu pada dasarnya adalah orang yang mau belajar, mempraktekkan, bukan hanya menghafalkan ilmunya, tapi juga praktek agar bisa mengamalkan ihsan. Konsepsi ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tidak bisa berdiri sendiri kemudian hanya membaca dan menghafalkan, kemudian kita tiba-tiba bisa ma'rifatillah. Kemudian kita bisa tiba-tiba kemudian saat kita sholat
hati kita bisa menjadi khusyuk dan kudur dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu terhijab oleh hawa nafsunya, dan al-insan manusia itu adalah tempatnya lupa dan juga salah. Artinya apa? Kolbunya kotor, greget. Kenapa? Karena maksiat. Nah, menyadari ini, maka ilmu apa yang membersihkan hati dari kotoran? Ilmu apa yang menyingkap hijab hawa nafsu sehingga pekerti ini menjadi bagus, watak atau pekerti yang tidak bagus terpendam, dan watak atau pekerti yang bagus ini muncul? Tidak lain itu ilmu tasawuf, prakteknya di dalam thariqah. Itu yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs wa tazkiyatul qulub. Sehingga dari sini kemudian kita bisa memahami, kalau begitu runtutannya, kalau kemudian kita ini mau belajar thariqah untuk kita bisa mengamalkan ihsan, maka ini kan sebuah keniscayaan. Karena kalau tanpa itu, bagaimana kita bisa menikmati sholat? Bagaimana kita saat berangkat ziarah Haramain itu bukan hanya mata zahir kita yang melihat Ka'bah, bukan hanya mata zahir kita yang melihat Masjid Nabawi, tetapi kalbu kita melihat Khaliqul Ka'bah, kalbu kita merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sadari dan kita buka bersama-sama, sehingga dari salah satu insight mutiara makna yang terkandung di dalam ayat Qul falillahil hujjatul balighah, karena thariqah itu adalah amaliyah, ilmunya tasawuf, akarnya adalah ihsan, dan ihsan jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah, dan ihsan jelas-jelas dipelajarkan oleh Rasulullah, maka pasti Sini ngaji dulu, itu ada dari dalam Al-Qur'annya, dan pasti kemudian kalau kita bisa memaknainya, mengetahui, mencari mutiara terkandung di dalam ayat Al-Quran, kita akan bisa merasakan kamu juga itu banyak bahwa semua yang kita amalkan, termasuk amaliyah thariqah, itu nyaman kita terima dengan akal sehat kita. itu banyak pengunjung. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai satu pengantar, kenapa kemudian kita perlu belajar di sana, sehingga kita bisa menyadari dan kita bisa memahami satu landasan filosofis, satu landasan yang membuat kemudian kita ini termotivasi. Oh iya ya, kemarin saya hanya melihat thariqah itu ilmu yang sulit, yang susah, ilmu yang dengan bahasa langit, sebuah ilmu yang kemudian hati, mengolah hati saja, atau orang yang kemudian dilihat itu orang yang menyendiri dan dia tidak berada bersama dengan umatnya dan lain sebagainya. Karena seringkali ada beberapa jamaah datang orang yang baru kenal dan kemudian bertanya, jadi saya takut mau belajar thariqah. Loh kenapa? Tetangga saya belajar thariqah itu terus nggak kerja, dia tidak menafkahi istri dan anaknya, kemudian dia seolah-olah juga tidak mau kenal dengan tetangga, dia hanya asik dengan dirinya sendiri, katanya dia sedang bercengkrama dengan Tuhan. Nah, itu membuat orang awam yang melihatnya jadi takut. Oh, ya bisa jadi orang dalam proses tarbiyahnya sekali mungkin dia memang dalam thariqah ada ilmu uzlah, ada khulwat, ada mujahadah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya
itu adalah satu proses yang bukan esensi. Mari kita melihat secara utuh. Kalau kita mau melihat gajah, ya dilihat sepenuhnya. Jangan hanya dari belakang yang kelihatan kayak ular, hanya dari samping yang kelihatan kayak batu besar, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah setidaknya menjadi satu pijakan yang saya yakin karena sekali lagi thariqah ini adalah dasarnya dari Rasulullah SAW yang kemudian digali oleh para ulama sufi, sebagaimana Rasulullah mengajarkan bacaan Al-Quran, kemudian muncul ilmu tajwid dari para ulama ahli. Jadi hampir sama prosesnya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, kita lanjut sedikit nih. Jadi insya Allah mungkin sekitar 10-15 menit lagi, tidak terlalu panjang. Dan file ini agak banyak memang. Karena kalau kita ngaji dan dikupas tuntas itu hampir 5 jam baru selesai gitu. Kayak wayangan itu sampai subuh. Dan ya namanya pertama ngaji masa langsung panjang, nanti saya khawatir ada yang jenuh, dan saya juga menghormati waktu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam waktu 60 menit semuanya sudah selesai, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita melihat pijakan ini, hujjatul balighah itu adalah dari Allah dan thariqah dari Allah, maka semuanya pasti akan ada dari nakli maupun dari aklinya. Nah, kenapa beliau diminta untuk ngaji di depan para mursyid, para badal, para khalifah, ya, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Waktu itu tempatnya di Tosari, dekat Puncak Bromo sana. Karena beliau menyadari ilmu thariqah yang sejak dulu kita pelajari dan kemudian turun dengan generasi keempat. Jadi saya generasi keempat, kalau dari kunjur thariqah Kertosono, Bayi Imam Mustafa, generasi pertama, generasi kedua Bayi Munawir, generasi ketiga Bayi Fatullah, Pak D, kemudian ya saya ini masuk generasi keempat, dan generasi keempat itu jumlahnya ribuan. Jadi wujudnya Bayi Imam Mustafa itu ribuan. Dan dari jalur saya sendiri, dari Bapak yang Munawir, Rahim, Abdul Majid, Bumen, dan seterusnya, itu juga kebetulan generasi keempat. Jumlahnya juga banyak. Nah, kenapa kemudian Pulau diakulkan? Karena para mursyid, para badal, para khalifah itu sekarang menyadari yang kita hadapi sekarang ini adalah masyarakat yang sudah intelektual, masyarakat yang sudah hidup dengan nalar yang logis. Kalau kemudian kita para badal, para mursyid hanya mengajarkan doktrin yang dari hati tanpa bisa dinalar dengan akal, kita kayaknya ketinggalan sana. Dan ya hari ini kebetulan saja kita ini dikenal corak thariqah kita, ilmu thariqah yang bahasa langit sampai di pesantren sini, pondok pesantren adalah Mas Sunan Ampel Jember sini, itu menjadi ilmiah, itu menjadi intelektual, itu menjadi logis. Nalarnya kemudian muncul. Akhirnya ilmu itulah yang kemudian diminta untuk kami sampaikan dan disimak oleh para mursyid-mursyid, badal dan khalifah dan hadir pada saat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita langsung nih. Jadi saya tambahkan satu ayat saja di sini. Kalau nanti yang terkait yang lain-lain ada banyak. Dan salah satu yang dari bulan-bulan ini sebentar lah. saya sampaikan di majelis Indonesia Ada di berbagai daerah. Oh, tanya. Karena setiap hari minggu itu sudah penuh. Minggu lebih itu Banyuwangi. Tanya. Setelah itu pon itu kalau nggak Bojonegoro langsung ya kemudian Kliwon Jogja Ninggal ya. Bisa sholat habis Banyuwangi Blitar jam satuan ke atas. jam satuan.
Iya. minggu waktu Ya. itu minggu depan harusnya itu adalah pasar atau kali. Masa? Di semua rutinan itu saya sampaikan, saya keliling kemana-mana. Kemudian hari ini pun saat ini kita ngaji online seperti ini. Itu bagi saya itu ya relax saja, ya tenang saja. Kenapa ya ngaji kemana-mana? Kalau ngomong capek, saya nyawang jenengan saja, melihat jenengan saja itu capek. Ya saya jawab ya, yang jalannya tentu lebih capek daripada yang nyawang. Dan terus kemudian jenengan tuh enjoy saja dan sebagainya. Saya sampaikan sebenarnya sederhana. Karena memang kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah, itu adalah dengan cara kita merahmati makhluknya, membelas kasihani makhluknya. Kalau mau dekat dengan Allah, itu ada jalan. Kalau kita mau khidmat terhadap agamanya Allah. Kalau diperkecil lagi, saya sering sampaikan, ya, saya ini nggak khidmat dengan sampean semua yang ada di kita, yang ada di mana, di Jogja, di Denpasar, kadang saya juga ke Jakarta. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Kalimantan Utara. Sampean yang ingin bisa zikir, dengan yang ingin bisa sambung kepada Allah, lingkungan dan ronto harus datang ke sini semua. Nah, ini di dalam Al-Quran memang ada. Kita ngaji di bulan-bulan terakhir ini termasuk di majelis muslimat gitu ya. Ribuan orang datang. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah dawuhnya Allah, wahyunya Allah. Yang ini di dalam Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Syahid. Di dalam kitab Baqaul Isyarah atau Tafsir Al-Qusairi, wahyu ini juga disampaikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Takrifnya, wahai Daud, in ra'aita li qaliban fakun lahu khadiman. Wahai Daud, kalau Jawa apa bahasa Indonesia ini? Campur. Nek siramu ngerti ketemu karo wong yang orang tadi itu berstatus qaliban sang pencari Allah, sedang menuju jalan menuju Allah, maka kamu Daud jadilah khodim, jadilah pelayan bagi. Nah, orang-orang ingin belajar tariqah itu kan orang yang sedang belajar ingin mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga dituntun dalam mau sholat, mau zikir, dituntun ilahi, anta maksudi, waridhoka, makhluki. Itu kalau dimaknai kan, ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau yang kami tuju dan hanya ridhomu yang kami cari. Orang-orang tariqah itu adalah orang yang berstatus, orang yang membersihkan diri, orang yang berjalan menuju Allah. Sehingga orang-orang ini itu jangankan kita, wong Nabi Daud itu ya jelas Nabi, jelas Rasul, bahkan raja lah. Kekuasaannya Nabi Daud itu ya kalau sekarang imperial atau kaisar ya, interkontinental. Tapi disuruh menjadi khodim, pelayan, bagi kalau ketemu dengan orang tadi itu ingin bisa ketemu dengan Allah. Orang tadi itu ingin bisa mendapatkan ridhonya Allah. Artinya apa? Disinilah saudara-saudara sekalian, para ikhwan dan para muhibin semuanya, bagaimana kemudian kita mengasah diri kita untuk peduli kepada teman-teman kita yang mungkin keresahan hatinya, mungkin hidupnya sih mewah, kaya, enak. Saya juga pernah 3 bulan di Belgia, keliling Belanda, juga sempat ke Jerman. Memang suasana di sana enak, tapi hati belum bersih. Masa nggak kasih? Berbelas kasihan terhadap saudara-saudara kita yang ingin bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang
tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun. Indikator sederhananya, kalau sudah bisa bahagia dalam kondisi sakit, sempit, lagi dimarahin banyak orang, sendirian, ditinggalkan semua teman-teman, tapi di sana mata menangis, tapi hati tetap tenang bersama Allah. Nah, itu tandanya qalbunya sudah qalbun salim. Jadi takrifnya tadi, ya, in ra'aita li thaliban fakun lahu khadiman. Nah, jadi seperti pengurus PCN pun ini yang diprakarsai sekarang malah Belanda, dan mungkin nanti PCNO yang lain kalau ada kesempatan kita mau sharing. Saya sharing saja, saya nggak kok betulnya mulang ilmu boten. Kita hanya sharing saja. Kebetulan saya ngaji pas ketemu ini ya saya sampaikan, nanti yang lain di monggo saya dengarkan, itu saja. Maka ini adalah satu kesempatan yang bagus. Kita sekarang masuk ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir di surat Ali Imran. Jadi gampang kalau untuk mau cari. Di sini kita menemukan mutiara makna, di mana dalam satu ayat ada dalil iman, Islam, ihsan yang diwujudkan dalam takwa. Kalau bisa maka akan menjadi inna akramakum indallahi atqakum, dan pasti akan bisa tuflihun, bahagia dimanapun kita berada. Bagaimana penjelasannya? Ini singkat naon, insya Allah sekitar 10 menit lagi, dan gak banyak-banyak saya. Nanti lebih banyak sharing dulu karena ini masih sesi awal. Nanti kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu yang pertama, kemudian di ayat ini dianjurkan, diperintahkan untuk isbiru, bersabar. Yang bersabar dimensi pertama itu sabar apa? Binufusikum. Itu dalam tafsir Al-Qur'an gitu. Sabar dengan nafsunya. Artinya apa? Sabar menghadapi hawa nafsunya sendiri. Dan kalahnya nafsu itu adalah dengan ilmu. Kalahnya nafsu itu adalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ya baik ilmu yang masuk di dalam akal kita, maupun ilmu yang kemudian membuat hati kita bisa ma'rifah kita. Kenapa yang pertama dengan akal? Karena nafsu itu masuknya dari panca indera kita lahir. Anda punya nafsu terhadap perempuan cantik atau cowok ganteng, itu kan gara-gara melihat dengan mata. Ada nafsu, kemudian makanan nggak ada yang nggak enak, jadi semuanya berburu kuliner, itu kan ya gara-gara punya indera lisan, lidah. Kemudian kenapa asik ngobrol gitu ya, karena punya telinga dan lain sebagainya. Ini semuanya kontrol pertama adalah akal. Coba saya baca, ini sama seperti jenengan saat di ruang kelas. Emang sekali melihat kemudian yang terlihat hanya yang pakai jilbab saja, baik jilbab umum fasilitas jenggot, iya tidak ya, semuanya kelihatan. Ya ada yang nutup aurat, ada yang tidak, ada yang pakai sopan, ada yang tidak, ya kelihatan semua. Tapi kemudian apakah akan menjadi maksiat atau dosa? Tergantung akalnya ini sehat atau kuat atau tidak. Nah, kalau kemudian akalnya ini sehat, kuat, diisi dengan ilmu, kita belajar ilmu fikih, kita ngerti syariat. Kalau tidak halal jangan dilihat. Kalaupun dilihat ya sepersekian detik ya sudah nggak usah diteruskan. Kan begitu saja. Nah, ngertinya ini kan ya tentu gara-gara apa? Gara-gara kita ini mau belajar fikih, kita belajar ilmu agama, sehingga dengan ilmu fikih
kita bisa mengamalkan syariat, kita akan mengetahui hak dan yang batil, kemudian kita bisa memilih hak meninggalkan yang batil. Dimensi ibadah pertama ada di akal, di sanalah syariat tempatnya untuk kemudian menghadang pertama hawa nafsu kita. Tapi akal itu kan dalam tubuh kita perdana menteri, rajanya adalah ala wa inna fil jasadi mudghah, ada mudghah, kalau bagus ya bagus semua, kalau jelek fasadat ya fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Yang jadi raja itu qalbu. Akal itu adalah perdana menteri yang mengontrol pergerakan panca indera. Maka akal ini kalau tidak dikuatkan, diberi energi dari qalbu, maka jadinya akal-akalan. Ada orang sekian pinternya sampai profesor, doktor, ahli hukum, tapi justru tahu celahnya hukum, sehingga kalau korupsi dia nggak bisa ditangkap oleh KPK karena dia lebih mahir, lebih pinter tentang hukumnya. Indonesia. Begitu. Ya itu kan tanpa di Indonesia terjadi. Ini biasa nggak usah sebut nama. Nah ini dalam semua hal ya sama. Ini kalau kemudian ilmu fikih tidak dikontrol dengan tasawuf, ya akhirnya secara zahir sih tidak salah, tetapi secara hakikat dan batinnya dosa besar itu. Kenapa dosa besar, Kiai? Karena sampean kemudian berani menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniadakan, menegasikan, seolah-olah hukum bisa kamu siasati dan kamu tidak merasakan kehadiran Allah di sana. Ini. Maka yang kedua, setelah isbiru, di sana ada wasodul. Dalam tafsir Abu Sa'id disebutkan ai bi qulubikum. Setelah sabar yang pertama itu sabar dalam konteks menghadapi hawa nafsu, wasobiru jadilah orang yang sabar dalam konteks mentarbiyah qalbunya, tasfiyahul qulubnya. Kalau hati tidak diisi dengan pikir, maka yang isi setan. Maka was-was itu fi sudurin nas, di dadanya manusia. Setan itu memang maksudnya dia mengelilingi, kok lengah, kalau punya kosong tidak ada Allah, setannya bersemacam. Akhirnya si raja itu salah, akalnya kemudian tidak terkontrol, tidak bisa mengarahkan panca indera, mengambil hak meninggalkan yang batil, bubrah, karena tidak ada kekuatan qalbu di sana. Atau kadang qalbunya ada, tapi kalah sama perdana menteri, itu juga mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena pikirnya kurang kuat. Nah, disinilah kemudian tarbiyatul qalb, pendidikan hati. Di sini dimensinya thariqah. Maka thariqah itu ilmu membersihkan hati, memperbaiki pekerti. Karena qalbu itu kan yang mengolah makhluk, berubah, ubah, kadang cenderung baik, kadang cenderung jelek. Agar kuat hanifah muslimah, maka qalbu perlu diisi dengan zikir. Zikir yang kemudian sambung ila Rasulillah, itulah zikir yang kita lakukan di dalam thariqah. Apa nggak bisa kita zikir sendiri yaitu tanpa baiat, tanpa talqin? Bisa. Apa nggak berpahala? Ya berpahala, namanya zikir kalau tidak berpahala. Tapi saya ilustrasikan seperti barusan kami ngaji di majelis khususnya di Masjid At-Taubah ya, di Kota Jember barusan. Saya sampaikan, ilustrasi sederhana. Ini juga pernah ditanyakan oleh Gus Qadir, itu cucunya Mbah Hamid Pasuruan. Waktu tarbiyah atau kongres ini bertanya, ya apa kita tidak bisa mengeluarkan nur bersinar dengan sendiri? Bisa. Tapi ibarat lampu sepeda ontel, ya.
Kalau alhamdulillah hari ini itu dikirimin sama Mas Nobe sama Pak Adrian juga dapat KDC itu kan lampunya akan hidup kalau rodanya berputar, artinya orangnya mengayuh. Jadi kalau kita tidak sambung ruhannya dengan para masyayikh yang mutasil ila Rasulillah, ibarat kita ini akan mengeluarkan, akan hatinya akan tersinari kalau kita saat berzikir, saat kita taat pada Allah, saat kita dekat dengan Allah. Tapi pada saat kita diam, pada saat kita keluar dari masjid, pada saat kita di kantor dan lain sebagainya, hatinya jadi gelap. Sehingga seolah-olah agama itu hanya ada saat kita duduk di depan kita ada Al-Quran, kita taat itu saat kita di rumah, mungkin ada istri yang ngawasin kita, kita menjadi sungkan masyarakat kalau kita di masjid. Nah kalau di luar itu semua seolah-olah sudah tidak ada Allah lagi. Nah bedanya, sekarang saya duduk, di depan saya ada lampu, di atas saya ada lampu. Saya tidak sedang membaca Al-Quran, tapi saya merasakan begitu terangnya berada di bawah sinaran lampu-lampu yang ada di atas saya. Saat kita kemudian diam, bahkan saat kita tidur, para masyayikh kita, para wali-wali mursyid-mursyid kita di atas kita, Mbak Fatullah, Mbak Munawir, ila Syekh Qadir Al-Jilani, ila Syekh Bahauddin As-Sabandi dan lain sebagainya, beliau selalu mencurahkan nurnya kepada kaum kita. Sehingga kemudian bandingannya adalah lampu yang misalnya di rumah yang itu dari generator, dari PLTN, dari PLTU, yang kita sekedar sambung dengan kabel dan saklarnya di on, kita berada di ruangan itu, kita udah terang. Padahal kita ya nggak ngayuh sepeda, kita ya nggak berkeringat, tapi kita ya terang-terang saja. Itu bedanya. Sehingga sering kali saya tanya setelah kemudian orang mengenal khususnya, kemudian belajar, ikut, kemudian baiat, talqin, apa ini dengan rasakan? Saya nggak bisa melihat apa-apa ya, nggak terus, cuma sholat saya menjadi bisa merasakan enaknya itu. Ya itu sebenarnya, ya itu apa itu? Ya itulah perolehanmu, itu adalah achievement. Cuma mungkin dengan saja yang tidak menyadarinya. Padahal ya memang itu. Terus gak usah boleh sing nopo, ya kayak misalnya tasyah, ya dan lain sebagainya itu pemberian Allah, gak usah ditomat. Resikonya kalau kemudian jadi gurur malah bahaya. Dia naik kuat, gak kuat, malah jadi gaya. Itu resiko, ada waktunya. Nah, artinya apa? Dari sini wasabiru penting untuk kita mentarbiyah qalbu agar qalbunya bersih. Kalau qalbunya bersih, Allah akan tetap ada di dalam hati meskipun kita tidur, qalbunya tetap sambung dengan para guru kita. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah ruhaniyah warabitu. Dalam sambungan ruhannya ini, di dalam thariqah namanya sambung robito. Artinya dimensi ruh itu lebih dalam, lebih rahasia daripada qalbu. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi energi ruhani. Orang kalau tarbiyah ruhaniyah itu adalah orang yang menjaga ruhaniyahnya tetap sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sambung ruhaniyah melalui para masyayikh yang ruhaniyahnya sambung kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW lah yang sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya
Saya ilustrasikan sedikit. Memang agak hierarkis, tapi kita ngamalkannya secara simultan. Jadi tidak bertingkat-tingkat, dia multi-kafir, kayak segitiga sama sisi. Artinya apa? Iman, Islam, ihsan, syariat, thariqah, hakikat diamalkan bersama. Misalnya yang paling umum di bulan Ramadan ada tingkatan puasa, shaumul am, shaumul khawas, shaum khawasul khawas. Shaumul am puasanya orang syariat yang memenuhi semua syarat rukun, meninggalkan yang membatalkan sah. Jadi kemudian shaumul khawas puasanya orang yang bukan hanya memenuhi kriteria syariat, tetapi juga menjaga, mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu. Dan shaumul khawas adalah puasanya orang yang ruhaniyahnya itu senantiasa bersama Allah. Itu dalam Quran kalau sudah isbiru wasobiru warobi. Di situ tempatnya hakikat. Jadi hakikat itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah, bahkan bukan hanya zahirnya saja, tapi juga akalnya, qalbunya, dan ruhaniyahnya. Karena rohanianya sudah sambung pada Allah, maka saat sholat itu sudah otomatis, saat zikir sudah otomatis. Kadang dia lupa, nggak sadar, nggak kroso sholat, jadi nggak diberita lagi oleh akalnya. Oh, aku harus sholat. Kalau nggak sholat saya bisa dapat dosa, kalau dapat dosa saya masuk neraka. Tapi kalau orang sudah sampai pada wa'rob itu, sholat itu ya karena sudah merasakan bahwa saya sholat karena digerakkan oleh Allah, diberi nikmat bisa sholat. Yang terakhir, dimensi yang keempat adalah wattaqullah. Terus buktikan ya, kalau akalnya sudah kita kalau qalbunya sudah diisi pikir, kalau ruhaniyahnya memang sambung dengan Allah, maka buktikan dan wujudkan dalam takwa. Sehingga orang tasawuf, orang sufi itu adalah orang yang mengamalkan syariat, mengamalkan thariqah, mengamalkan hakikat, dan dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak hanya hidup sendiri, tapi belajar hidup dengan masyarakat. Justru orang yang di sekitarnya, ada orang solih, membuat beliau senang karena ketemu dengan orang yang dekatkan beliau dengan Allah. Ketemu dengan orang yang paling kotor sedunia pun, beliau ini tetap senang saja. Kenapa? Ada kesempatan untuk dilatih. Jangan sampai aku bisa merasa lebih tinggi daripada orang kotor. Kenapa? Tawadu. Dan dia tidak akan risih ketemu dengan orang yang kotor. Loh, kenapa? Ya karena hatinya bersih. Tidak akan khawatir kecampuran dengan kotoran yang kecil. Kenapa? Ya karena sudah begitu besarnya lautan hikmah dari Allah yang ada di dalam qalbunya, sehingga ketemu dengan orang kotor pun beliau tetap berbaur, berkumpul dengan pandangan rahmah. Semoga yang kotor ini pun mau ketemu dan mau taubat kepada Allah dan menjadi barometer. Kalau saya ketemu dengan orang paling jelek sedunia, terus saya merasa lebih baik dari dia, berarti saya belum bisa tawadu. Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di materi ini memang panjang, saya hanya baca mungkin 1 halaman atau 2 halaman, baru 2 ayat saja yang kita baca, dan penjelasannya monggo dibaca, dikritisi, kalau ada yang kurang ditambahi, kalau lebih ya dikurangi, kalau yang belum sempurna ya disempurnakan, monggo saja, karena kita hanya sharing. Saya kira itu saja sebagai pengantar, mungkin ada sesi sharing, monggo. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas penyampaian ilmunya. Alhamdulillah dalam sore hari ini waktu Belanda dan mungkin malam hari waktu Indonesia, hati dan rohani kita sudah mulai terisi dengan berbagai ilmu yang alhamdulillah kita peroleh pada sore hari ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya mohon izin ya untuk membuka tanya jawab atau mungkin sharing kepada teman-teman. Monggo kalau mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, bisa langsung angkat tangan atau open mic atau bisa menuliskannya di room chat seperti itu. Kemudian kalau izin juga Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman di Belanda, khususnya yang jadi untuk khususnya Toriko ini kan di Senin malam Selasa seperti itu. Kalau waktu sekarang, waktu Belanda itu waktu 21.30 itu posisinya belum maghrib, dan beberapa yang tanya kemarin adalah terkait, mungkin tadi sebenarnya sudah Kiai jawab di materi yang sampaikan, mungkin tapi juga untuk menyampaikan kembali apakah terkait khususnya rutinan di Senin malam Selasa ini terbuka untuk umum juga atau bagi pripun Kiai, monggo. Ini beberapa pertanyaan sempat pulau dapatkan dari teman-teman seperti itu. Oke, kalau khususnya jadi karena ini adalah kita berdakwah itu bukan yang berdakwah agar orang kenal. Kalau kita terkenal mengerti, kalau kemudian dia bisa melihat ada manfaat dan kebaikan akan bisa ikut, maka karena dakwah sehingga khususnya kita buat inklusif, terbuka untuk umum. Bahkan saya sampaikan di majelis khususnya di beberapa kota, di pasar, dengan itu datang saja, nggak ikut sholat pun nggak apa-apa. Lihat aja, ya beneran ada yang gitu. Misalnya duduk di terapi, bahkan kalau rokokan barang itu, ngomong dulu. Terus pada saat selesai kemudian saya keluar dan duduk di terapi, saya ngopi bareng. Saya yang dari duduk di luar aja nyaman ya. Saya berada di Serambi saja dengan sholat di dalam, kita yang ada di luar itu merasakan ketenangan. Padahal kita nggak itu. Beliau pemenang yang malah yang ya karena dakwah maka kita inklusif, kita buat terbuka untuk umum, bagi yang mau ikut monggo. Nah nanti bagi yang kemudian tidak paham, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dan dalam hatinya sudah mau belajar. Jadi saya tidak mengistilahkan baik hati itu berjanji, tetapi kita belajar berkomitmen untuk meniti jalan menuju Allah. Karena niatannya tarbiyah, maka itu akan memudahkan bagi kita. Masa sama belajar ke Eropa aja berani. Lagi ada belajar ke Eropa aja berani. Kadang dia salah, kadang dia wrong remedi, kadang dia apa-apa. Tapi karena namanya belajar, ya belajar saja. Nanti ya belajar lagi, ujian lagi, kan. Jadi itu boleh. Kemudian kalau untuk sholat sunnah ya tentu nggak boleh nabrak syariat. Artinya sholat sunnah kalau setelah asar belum maghrib, yang mohon maaf karena memang nanti nggak usah ikut sholatnya. Sholatnya nanti dengan sholat sendiri, ya mulai sendiri kalau ada waktunya. Tapi pada saat zikir silakan itu. Nah kalau sudah malam atau maghrib atau pada isya bisa bareng-bareng sholat sendiri. Kalau pas masih di sana waktunya pada asar belum maghrib, ya itu sambil menyimak, sambil ngaji, sambil zikir sendiri, nanti ikut pada saat zikirnya dan makhluk itu. Nanti sholat sunnahnya monggo yang mau ngaji, ya di waktu yang afdal seperti malamnya terakhir sebelum subuh itu. Terima kasih ya. Mungkin ini teman-teman juga izin share link grup ngajinya juga mungkin ya ke grup Zoom ini. Mungkin jadi
setiap hari Senin malam Selasa ada rutinan ngaji, sebenarnya khususnya. Nanti mungkin bisa ikut ini, kalau mungkin tertarik untuk ikut juga di grupnya, monggo. Nih, monggo Pak Abdul Basit, monggo disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini rupanya Pak Yai dari Jember, sepertinya saya juga dari Jember, Yai, saya dari Kencong gitu. Oh, alhamdulillah. Itu aja sebagai perkenalan. Saya mudah-mudahan nanti kalau pas mudik bisa sowan dengan ini Yai, sebenarnya nggak tahu ya, ini ilmu Toriko tasawuf itu bagi saya pribadi itu kok agak sesuatu yang agak remeng-remeng lah, karena ilmunya yang nggak tahu gitu. Jadi ini alhamdulillah kesempatan ketemu ini, mudah-mudahan saya bisa ikut selanjutnya ngikutin PCNU Belanda. Apalagi kami yang di Qatar ini, di sini aja nama masjid nasionalnya itu Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ya bisa dibayangkan kira-kira dia kuat arahnya. Tapi ya alhamdulillah di sini sih agak moderat. Jadi bisalah kalau kita yasinan sendiri dengan teman-teman dan sebagainya. Oke, ya itu sebagai prolog. Nah, kemudian pertanyaannya gini ya, sebenarnya saya tentang misalnya ada Toriko Qadiriyah Naksabandiyah, saya itu sebenarnya ingin tahu sekali, dalam arti gini, kok sepertinya memang itu sangat terkenal dan banyak sekali sebenarnya di daerah Jawa Timur itu juga banyak, tapi seringkali kayak tiap tahun itu di televisi itu selalu ada yang menyatakan ini salah satu aliran Qadiriyah Naksabandiyah di daerah Sumatera, selalu puasa 3 hari lebih awal dari yang lain, dan seakan-akan yang ditunjukkan kok sesuatu yang nggak umum di kalangan umat Islam yang lain begitu loh. Nah, sebenarnya bagaimana itu ya? Apa itu juga sama sebenarnya Qadiriyah Naksabandiyah itu dalam sebuah garis komando atau sebuah sanad keilmuan yang memang terpercaya gitu, atau memang ada sendiri-sendiri gitu? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya yang sebenarnya seringkali kita lakukan yang saya masih belum paham, artinya nalarnya bagaimana gitu. Kan kita misalnya di jamaah Nahdlatul Ulama itu tiap kali kita mengadakan yasinan atau tahlilan begitu, itu selalu ada tawasul. Di situ ada yang khusus itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sementara yang saya pahami, artinya yang memang beliau itu yang kita kenal katanya rajanya para wali lah, misalnya seperti itu, intinya pimpinannya. Tetapi yang saya pahami begini, kita biasanya dari mungkin ibtidaiyah itu seringkali belajarnya itu belajar tentang fikih kan, terutama itu biasanya menganggap bahwa kita itu dianggap mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian dan mazhab Syafi'iyah lah kan begitu. Nah, artinya kalau saya melihat itu kok sepertinya harusnya Imam Syafi'i ini lebih banyak mendapat kiriman doa dan dikhususkan, ini malah nggak ada. Sementara yang ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus terang kita belum pernah mendapat khusus ini pelajaran ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Jadi sebenarnya ajaran beliau itu seperti apa, kita mungkin merasakan karena amalan-amalan yang diajarkan itu, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi kok ini ada seperti mendapat doa khusus nih, bahwa kita itu ingin tawasulnya harus melewati jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa nggak imam yang lain juga dikhususkan gitu? Nah, itu saja ya. Mohon keremeng-remengan pengetahuan saya ini bisa diberikan pencerahan gitu. Terima kasih, matur nuwun ya. Berapa nih lah? Jawab Pak. Ada mau yang lain? Agak lupa ya. Ini monggo Ya, kayak nanti catat ya kalau saya ada yang lupa menjawab. Jadi gini, tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai Sultanul Auliya. Ini perlu saya luruskan juga. Sultanul Auliya itu ada sejak zaman, sekarang tidak ada. Ya. Jadi hampir semuanya muassis Thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengasaskan Thariqah yang kemudian namanya dinisbatkan ke beliau, namanya Thariqah Qadiriyah.
Sultanul Aulia di zaman beliau. Syekh Bahaluddin Naqsyabandi juga Sultanul Aulia. Kemudian beliau juga mengasaskan thariqah namanya thariqah Naqsyabandi. Kemudian Syekh Abu Hasan Asadili yang punya murid Abdul Abbas Al-Mursi, yang punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kemudian sangat terkenal dengan kitab hikam dan seterusnya ya, apalagi yang di Mesir ya, Iskandaria, Iskandari kan Iskandaria ya, misalnya begitu. Nah, itu kemudian thariqahnya Sadi ya, namanya begitu. Beliau juga Sultanul Aulia di sana. Cuman ya namanya orang Indonesia, khususnya mayoritas Jawa, memang biasa tidak mau mengulas terlalu lebar dan luas misalnya terkait budaya dan lain sebagainya karena nanti habis waktunya. Tapi memang kenapa yang dikenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang selalu diberi gelar Sultanul Aulia, sehingga orang awam ngertinya Sultanul Aulia dikira hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padahal ya tidak. Ya, Sultanul Aulia itu ya setiap saat ada. Nah, semua mahasiswa thariqah itu Sultanul Aulia. Ya semua banyak, kalau dunianya ribuan jumlah thariqah itu. Imam Al-Ghazali juga Sultanul Aulia, cuma tertutup dengan kealimannya. Padahal beliau ya Sultanul Aulia di zaman ini. Dengan sebutkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya Sultanul Aulia. Kalau nggak percaya silakan baca dawuhnya Imam Ahmad ya. Kenapa bagaimana aku tidak makmum pada Imam Syafi'i, meskipun beda pendapat. Imam Syafi'i ini kuno sunur, misalnya Imam Ahmad boten, dia menekan kok makmum, gimana aku tidak makmum terhadap Al-Qutub, terhadap Sultanul Aulia di sana, tapi makmum. Itu misalnya lihat saja sekian banyak literasi. Nah, artinya cuma memang tertutup dengan ta'aliman beliau sebagai pengasas mazhab fikih yang dikenal dengan fikih mazhab Syafi'i. Padahal di Sultanul Aulia di zaman dia. Nah, karakter dari Sultanul Aulia dari zaman ke zaman, Allah tentu menciptakan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan umat pada zamannya. Nah, karena di Jawa itu orang itu yang paling dihormati itu nama wong sekti, wong keramat. Akhirnya mengertinya orang Jawa itu dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sohibul Karam. Ya, karena memang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup di mana? Ibadah. Orang sana itu apa? Pelangnya Jawa kan nggak ada apa-apanya dibanding dengan Irak itu bahkan sebelum Islam pun sudah. Nah, itu contoh-contoh itu ada ini. Jadi tapi saya nggak mau banyak ke sana lah. Kemudian kalau kemudian kenapa saat tahlil dan lain sebagainya itu kemudian yang disebut kok Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya karena ini kan tahlilnya dibacakan itu. Tahlilnya dibaca zikir. Kalau kita bicara zikir berarti sebenarnya yang bicara adalah dimensi kolbu. Nah, ulama siapa yang mengisi kolbu, menyambungkan, memegang kolbu kita, disambungkan sampai Nabi? Ya, salah tentu adalah para ulama thariqah. Dan yang populer di Jawa itu adalah kolbu. Ya kalau para, atau misalnya saya sebut semua Sultanul Aulia, Syekh Bahaluddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Asy'ari dan seterusnya, para ulama-ulama jalur thariqah. Imam Syafi'i itu enggak disebut, padahal dia juga Sultanul Aulia. Tanpa disebut pun dengan ngaji mabadil fikih itu juga pasti sambung sanadnya kepada Imam Syafi'i. Saking populernya yang enggak usah disebut pun semuanya kalau dalam hal fikih itu sambungnya berbeda. Karena apa? Ya, Imam Al-Ghazali pun juga beliau dalam
keilmuan, dia tetap ahli Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i secara keilmuan dia tetap kalah dengan Sayyidina, dan Sayyidina Ali dia tetap kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi runtutannya itu seperti itu. Jadi kalau dalam hal kita ngaji kitab, fikih dan seterusnya, misalnya mau ngaji nahwu, ya silsilahnya tawasulnya hadiah hadrah fatihahnya kepada para pengasas ilmu nahwu. Kalau fikih ya begitulah. Kalau tahlilan itu, apalagi misalnya manakiban, ya manakibnya siapa yang membaca? Kalau manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Sehingga kalau orang awam mengatakan seolah-olah wali hanya satu, ya tidak. Itu kan yang beliau tahunya hanya satu, jadi dia dimaklumi saja. Berikutnya terkait dengan misalnya kenapa di Sulawesi ada yang mengatakan zaman Naksabandia itu hari rayanya nggak sama seperti yang ditetapkan secara syariat oleh Kementerian Agama. Di Sumatera juga ada kesamaannya. Di Jawa kan ada abugir, intinya dari Kencang itu masa nggak dengar ada abugir, mesti dengar. Itu pasti masalah ya. Wah itu Jadi saya abugir kira ada masjidnya beliau. baik. Gak usah jauh-jauh ke Sumatera. Nah itu terus gimana? Ada satu ajaran yang memang terputus. Artinya begini, saya pernah tanya, loh kenapa? Dulu ya, waktu itu pengetahuan kita belum mumpuni. Kemudian pelajaran astronomi itu tidak secanggih sekarang. Komunikasi saja lewat surat itu bisa berbulan-bulan kok untuk bisa dapat. Sehingga kemudian menggunakan hitungan sendiri. Nah kemudian kan sekian banyak misalnya kitab falak dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah bisa dilihat bahwa dengan kemajuan teknologi, riset dan kitab-kitab yang itu akurasinya tinggi tidak dipakai. Tapi kitab falak yang akurasinya tidak tinggi itu kan benar sudah ditinggalkan. Nah, ada satu jamaah yang kemudian hanya mengikuti hitungan para gurunya zaman itu, yang kemudian takdir, pokoknya hitungan guru saya itu seperti ini. Abu B, samanya Naksabandia itu ya seperti itu misalnya. Nah kemudian kenapa itu muncul? Itu kan prinsip pers berita itu kalau yang nyeleneh pasti jadi berita kan gitu. Kalau ibaratnya kalau ada anjing gigit manusia itu biasa, tapi sebaliknya kalau ada manusia gigit anjing itu baru berita. Nah, saya sampaikan akhirnya kita ini jamaah thariqah tadi sudah saya sampaikan bahwa orang kalau mau beragama dengan betul thariqah tidak mungkin berdiri sendiri. Maka tidak sempurna orang berthariqah kalau tidak mengamalkan syariat. Maka kemarin misalnya kan baru-baru Gunung ada orang katanya lihat Tuhan ketemu terus akhirnya bisa sambung sama Allah, telepon, informasi dari langit, terus menyebarkan. Kan jadi berita itu. Itu jadi berita, kenapa ya? Karena aneh. Terus kemudian akhirnya kan teman-teman PPNU, karena saya juga punya rutinan di Gunung Kidul. Saya tanya, boten kita itu, sampai jamaah kita menurut ya. Nah, artinya kita memang sering banyak kena fitnah seperti itu. Maka sekarang saya sampaikan mengamalkan thariqah wajib mengamalkan syariat. Orang mengamalkan syariat tanpa thariqah itu dikhawatirkan tafasaqo atau fasik. Ya paling gampang contohnya, orang bisa kok ketemu dengan perempuan dengan alasan muamalah, jualan kopi, jadi dia kan baru kopi yang jualan itu yang cantik, yang muda, dan lain sebagainya. Karena alasan beli kan sulit secara berbeda.
Tapi secara toriko lah hatimu tapi sajane nyapu ora kudu kopi kok semuanya sing dodol kopi. Secara fikih benar, secara syariat, secara toriko salah. Nah, kalau kemudian dua-duanya akan menghasilkan orang yang wira, paham dengan fikih dan berhati-hati untuk tidak jatuh pada maksiat. Oh kalau begitu orang toriko orang suci ya iya, apalagi zaman sekarang, di mana kemudian potensi untuk maksiat banyak sekali. Dan terus gimana orang toriko di hati zaman orang yang belajar meskipun tertatih tadi, asalkan kita ini mau sambung rohaniah dengan para guru, maka rohaniah kita terjaga. Nek jatuh maksiat gampang tobatnya. Kalau saat-saat itu kuat sekali ibadahnya, itu saja. Sehingga dengan bahasa sederhana saya sampaikan orang toriko itu adalah orang yang selalu continuous improvement, orang yang selalu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan orang yang suci. Ya apa yang suci bukan nabi bukan rasul, ya pasti punya dosa, punya maksiat. Enggak. Ya terus kenapa? Terus toriko itu mana? Orang yang menyadari bahwa dirinya bisa salah. Tak pernah ditanyain oleh Dosen Uin Khas lulusan Al-Azhar Mesir. Pada saat ada wisuda pondok tahfiz Quran, saya diundang datang untuk doa. Terus beliau pada saat duduk bersama saya, dia bertanya, Kiai, orang toriko itu kalau melihat maksiat gimana? Terus saya jawab, ya orang toriko itu melihat apa aja yang kelihatan Allah. Loh ini maksiat ya Kiai. Begitu ada dia jatuh maksiat, kepleset, yang kelihatan Allah. Loh kok bisa? Ya iya, melihat Allah ya Allah. Selama ini saat saya bisa taat ibadah di masjid, di kampus, itu karena engkau menjaga. Begitu engkau ini tidak menjagaku dan saya terlepas dari orbitmu, maka saya jatuh pada maksiat. Sengsara, susah, galau, gara-gara terlepas dari penjagaan engkau. Itu saja begitu. Tidak mau nangis orang. Ya saya ini belajar fikih sudah lama. Saya lulus dari Al-Azhar itu sudah lama. Tapi mendapatkan jawaban dengan kayak gini baru sekali. Terus saya bilang, ya kita tenang-tenang saja, Pak. Artinya karena kita belajar untuk kemudian menyadari bahwa diri kita ini orang yang bukan orang suci, kita punya salah, kita sering lupa. Tapi dengan berpikir kepada Allah kan potensi ingat Allahnya jauh lebih banyak daripada lupa. Daripada kemudian kita kemudian maksiat tapi justru sombong, atau maksiat jatuh tapi kemudian justru nggak bisa berangkat, nggak bisa lepas dari itu, ya susah nanti tobat. Kemudian kalau kemudian Qadiriyah, Naqsabandiyah itu terkenal, yang memang banyak di Indonesia, ya termasuk para masyayikh pun itu banyak yang mengajarkannya secara teliti, secara telaten. Itu kalau terkait dengan toriko. Kalau pertanyaan yang pertama apa tadi, Pak? Sudah tadi dari buku udah dijawab semua sebenarnya yang tentang Naqsabandiyah. Oke, alhamdulillah. Bisa. Ampun matur dari penuh Kami Nggih. monggo. Nggih, terima kasih. Moga ini masih diperkenankan untuk dua penanya lagi kalau memang masih ada yang mau sharing atau menyampaikan sesuatu. Nggih, monggo Mbak Devi. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai Nafi badhe tangglet, bagaimana caranya kita menjaga robitoh kita, itu artinya
setiap waktu, setiap saat bisa nyambung kepada mursyid, guru ataupun ila Rasulillah gitu. Gimana ya itu? Mboten mau. Monggo Kiai. Orang kalau sudah belajar thariqah, kita semua sebagai murid itu harus yakin mantap, dan kewajiban kita adalah khidmah dan istiqomah. Sehingga kalau sudah ada jadwal khususnya ya datang. Ya, jangan kemudian sering keliling ke orang-orang lain, majelis-majelis lain, tapi justru majelis rutinannya sendiri itu kemudian tidak didatangi. Lah ya ibaratnya beginilah, kalau sampai itu daftar di kampus UNED, kuliah yang asli yang setiap saat SKS-nya ada ujiannya jelas formal itu jarang didatangi, tapi sering ikut seminar-seminar di kampus lain, ya malah nggak jadi. Akhirnya apa? Sambung robitohnya sering tersendat-sendat. Kenapa? Karena pakaian keluyuran, pakaian apa? Kebanyakan ya gambaran-gambaran dari yang lain, tidak mantap kepada guru. Jadi kewajiban kita sebagai murid adalah khidmah dan istiqomah. Artinya kalau kemudian kita belajar dalam thariqah, maka belajarlah untuk kita bisa istiqomah, zikirnya diamalkan, waktu khusus yang datang, dan lain sebagainya. Ini caranya, sehingga kemudian kita akan punya satu hubungan dan sambungan yang kuat. Misalnya, sering ada santri yang bertanya, jadi lah rencana-rencana alumni, rencana-rencana yang sudah ngaji terus sekarang tidak di pondok itu apa mendapatkan sambungan dari masyayikh? Kiai Saleh itu ya ibaratnya pemancar, ibaratnya power, jane sinyal itu ya dispancarkan terus. Sampai arah itu HP-nya kadang urip, kadang jahit. Ya kadang HP-nya di-on kan, kadang tidak. Ya kalau begitu ya salahnya sendiri gitu. Sebenarnya sekali lagi ya, para masyayikh itu selalu mendoakan dan mencurahkan muridnya kepada para murid-muridnya. Muridnya saja yang senangannya keluyuran gandang, mantep itu saja masalah. Nah itu kemudian dalam thariqah yang namanya misalnya gini, orang belajar matematika yang itu jelas eksak, ilmiah, bisa dilihat dengan mata, itu aja susah. Lu apalagi ilmu yang misalnya kayak tadi, ada orang misalnya yang kelihatannya tawadhu, dia foto dengan teman-teman, dia berpakaian hitam sendiri terus diposting, ya semuanya sudah putih, hanya saya yang hitam. Itu kelihatannya dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sadar diri, tawadhu, kelihatannya. Tapi begitu kemudian diberi nasihat oleh gurunya, malah justru marah-marah. Ya, ini artinya apa? Seolah-olah dia menampilkan sebagai orang yang tawadhu, tapi hatinya ternyata tidak taslim, hanya mau diberi nasihat kalau itu menguntungkan nafsunya. Jadi misalnya gini, dilalah saja kamu sudah mencintai sama temanmu, terus sama kiai diizinkan, wah bener nih kiai dan sayang banget. Tapi kemudian sama kiai diberi nasihat, itu gak pas lah, gak apik, warek itu gak apik. Ngamuk nesu. Loh, itu berarti sebagai murid hanya mau mendengarkan dawuh gurunya saat dawuh itu cocok kalau nafsunya. Loh, kalau begitu ya berarti tazkiyatun nafasnya belum berhasil. Nah, dalam thariqah niatannya belajar, berarti apa? Kembalilah
untuk taubat, kembalilah untuk inabah, kembali membersihkan diri, inabah kembali kepada Allah, kembali biarkan kembali kita untuk ngaji, untuk hadir dan amalkan zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita. Itu caranya agar sambungan robitoh kita menjadi tetap kuat dan terrefresh kembali. Dan kemudian ibarat kalau kita mau datang di bawahnya lampu yang menyala, ya kita terang dengan sendirinya. Ya salah dewe nek ado akhirnya peteng-peteng sumpah karepe dewe. Wong lampu tetap menyala kok. Tapi ada orang yang kemudian menjauh, nek wis gelap bingung. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Itu ilustrasi. Oke. Terima kasih. Monggo masih ada satu ini penanya lagi, kalau mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya. Atau mungkin bisa dicukupkan untuk ngaji rasa, ngaji arti pada sore hari ini. Jumat, Jumatan. Oh iya. Hanya itu Pak ya itu terus fungsinya. Ya, sampun ya. Iya, monggo. Ya, Ya sudah. Mungkin kayak ada yang disampaikan dulu sebelum keluar tutup. Oke. Ini judulnya kan ngaji rasa apa? Menenangkan jiwa. Oke, jadi ini adalah forum bagi kita untuk rileks saja sambil ngaji ya, rileks saja sambil sharing. Kalau khususnya itu kan ya tentu namanya khususnya ya khusus kita apa ya istilahnya benar-benar mantep ibadah pada Allah sehingga tidak ada dua arah dialogis, karena memang pada saat takbiyah kita sambung rohaniah ya. Tapi kalau makanya ada sesi seperti ini, kalau ada mau curhat, kalau ada mau keluar, kalau ada mau disampaikan semoga saja. Jadi itu semuanya adalah bagian dari kita mendakwahkan. Bahkan kalau ada fitnah, saya kalau kok begini misalnya sampaikan saja enggak apa-apa. Nanti kan bisa kita bahas, kita klarifikasi hingga pada dasarnya ngaji rasa menenangkan jiwa itu kan memang Quran juga sampun berfirman sana ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita sudah biasa berzikir, maka mestinya hati kita jadi tenang. Loh kok sudah sering zikir tapi hatinya belum tenang? Ya tadi itu ya. Karena apa? Karena hatinya masih kotor, karena nafsunya belum tersingkap, belum tunduk patuh benar taat betul kepada Allah melalui bimbingan para guru kita. Itu saja. Mugi-mugi jadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia dunia hadal akhir. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara ngaji rasa menenangkan jiwa pada sore hari ini dan malam hari waktu Indonesia telah selesai. Terima kasih saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili dari teman-teman pengurus NU PCN Belanda menyampaikan terima kasih kepada Kiai Nafid atas waktunya dan kepada seluruh teman-teman yang berkenan hadir pada kegiatan ngaji kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ikut kuliah monggo. Jadi setiap Senin malam Selasa waktu Belanda 21.30, kalau waktu Indonesia dari pukul 2.30. Mungkin cukup itu dari saya. Kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.